Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang begitu percaya terhadap perjamuan kudus itu, mereka rasakan mujizat Tuhan. Cuma salahnya saudaraku, sekarang perjamuan kudus itu menjadi keliru. Kenapa? Karena perjamuan kudus sudah menjadi kultus, diputuskan. Karena itu perjamuan kudus sudah diperjualbelikan. Itu salahnya saudara. Jadi sudah diperjualbelikan. Maka itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna dari perjamuan kudus menjadi salah, menjadi buyar, ya. Tetapi sesungguhnya perjamuan kudus memang kalau dihayati itu pasti mengandung kuasa yang begitu dahsyat. Nah, hal inilah yang Paulus lihat di tengah-tengah jemaat Korintus, supaya mereka berkumpul, kemudian perjamuan kudus, lalu kemudian mereka bisa mengalami lawatan dan mujizat Tuhan. Paulus ingin memberikan nasihat kepada mereka agar perilaku mereka itu menjadi perilaku yang baik di saat mereka bersekutu, kemudian mereka melakukan perjamuan yang kudus. Nah saudaraku, ketika saya mempelajari ayat ini, maka saya tiba pada kesimpulan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal kita mengikuti perjamuan kudus, saudara-saudara. Hal yang pertama, saudaraku, yang perlu kita perhatikan dalam kita mengikuti perjamuan kudus adalah tertib. Perjamuan kudus harus diikuti dengan tertib. Perjamuan kudus harus diikuti dengan teratur. Perjamuan kudus itu harus diikuti dengan kesopanan. Saya mempelajari dari ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan pembacaan kita mulai dari ayat yang ke-17, ya. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, dia katakan begini, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebab jemaat Korintus kehilangan tertib, peraturan, kesopanan di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Maka itu timbullah penilaian yang buruk. Paulus sebagai seorang mentor, Paulus sebagai seorang gembala, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia sampaikan kepada jemaat di Korintus, dalam peraturan ini aku tidak memuji. Sebab yang kamu lakukan adalah perbuatan yang buruk. Kenapa demikian? Sebab mereka sudah tidak tertib dalam perkumpulan. Nah, tradisi pada zaman dulu, saudara, khususnya jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu kumpul orang-orang kaya. Orang-orang kaya kumpul, jemaatnya banyak. Lalu sebelum memulai perjamuan kudus, ada tradisi yang mereka terus bangun, yaitu mereka melakukan perjamuan kasih terlebih dahulu. Beda dengan kita, jamuan kudus dulu, baru jamuan kasih. Nah kalau jemaat Korintus itu jamuan kasih dulu. Lalu mulai saudaraku orang-orang kaya ngumpul, ya, bawa makanan. Mungkin sama dengan kita, Bapak Ibu, bawa makanan masing-masing. Mereka kumpulkan makanan, lalu mereka makan bersama-sama di sana. Tetapi yang Paulus tidak suka bagi mereka adalah ketika mereka makan, itu terjadi pengelompokan. Orang kaya itu satu-satu kelompok. Orang yang hidupnya sederhana satu kelompok. Orang yang miskin satu kelompok, saudara. Ya. Karena itu mana persekutuan itu hilang di tengah-tengah jemaat Korintus, Bapak Ibu. Lalu yang lebih mengerikan lagi, ketika mereka makan, itu mereka tidak saling menunggu, Bapak Ibu. Ya. Orang kaya makan duluan, saudara. Tanpa mereka peduli orang miskin nanti apa cukup makanannya atau tidak. Karena mereka sudah atur pengelompokan, saudara. Orang kaya dengan jasnya yang hebat, mereka makan tersendiri. Tanpa mereka memikirkan kebutuhan,
dari orang-orang miskin, kebutuhan dari orang-orang sederhana. Lalu kemudian mereka makan, lalu kemudian mereka minum. Ayatnya saudaraku dalam pertemuan itu, setelah mereka makan, lalu mereka ada yang mabuk-mabuk di tengah-tengah pertemuan jemaat itu. Nah, ini yang disoroti oleh Paulus. Ya, Paulus katakan dalam hal ini peraturan, maksudnya perkumpulan dari jemaat Korintus, dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Artinya Paulus sebagai seorang gembala, dia menilai sesuatu hal yang buruk terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan saya menyimpulkan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus adalah ketidaktertiban mereka di dalam perkumpulan jemaat, saudara. Makna perjamuan kudus menjadi buyar, makna dari persekutuan orang-orang percaya menjadi buyar. Kenapa? Sebab di dalam perkumpulan mereka yang ditunjukkan adalah kekayaan, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih luar biasa. Terjadi pengelompokan di sana. Makanya Paulus katakan dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Nah, ini saudara, Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus. Coba lihat ayat yang ke-33 ayat sampai ayat yang ke-34. Karena itu saudara-saudara, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ini kira-kira tradisi baik atau enggak? Makan, ya, tidak tunggu orang. Saya pikir ini tradisi tidak baik. Beda halnya kalau kita di dalam rumah. Biar Joshua makan sendiri tidak apa. Tapi ini masalah perkumpulan. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Saudaraku, jadi perkumpulan mereka menjadi apa? Justru berdosa. Kumpul tidak ada aturannya. Kumpul sudah nggak tertib lagi. Ditambah lagi kumpul mabuk. Habis itu baru adakan perjamuan kudus. Wah, saya pikir ini sudah tidak benar. Ini tradisi orang-orang Korintus. Makanya saudara sekalian, Paulus itu memberitahukan kepada mereka, ini teguran yang keras bagi seorang Paulus, seorang hamba Tuhan, ya. Di sana terjadi perpecahan, ya. Kenapa? Sebab mereka tidak tertib di dalam perkumpulan jemaat-jemaat yang ada. Jadi hal yang pertama, saudara, kita diajar oleh firman, mengikuti perjamuan kudus yang pertama mesti ada apa? Kata tertib. Oh, ya. Tertib itu penting. Gereja harus tertib. Apalagi kita mengikuti perjamuan kudus, itu harus tertib, harus teratur, harus ada kesopanan di dalam kita mengikuti perjamuan kudus. Kenapa tertib itu penting, saudara? Karena tertib itu menunjukkan kedewasaan iman. Gereja Tuhan yang tertib itu berarti menunjukkan dia seorang dewasa di dalamnya. Saya mau bilang cuma anak-anak yang suka keluyuran, cuma anak-anak yang suka mondar-mandir. Tetapi kalau orang dewasa, dia pasti ngerti. Kalau dia keluyuran pasti ada rasa malu. Karena itu tertib penting, ya. Sebab tertib itu adalah menunjukkan kedewasaan iman. Kalau kita sudah dewasa di dalam Yesus Kristus, maka perjamuan kita itu kita ikuti dengan apa? Dengan tertib. Inilah yang Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus. Tertib. Jangan amburadul. Pertemuan itu harus tertib, ya. Jangan kacau balau. Karena
dengan tertib menunjukkan kita adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Amin. Kita orang Kristen dewasa, amin. Amin. Karena memang dilihat kita tertib. Yang berikut saudaraku, kenapa tertib itu penting? Sebab tertib itu adalah bagian dari penundukan diri. Orang yang punya penundukan diri, dia tertib hidup. Saudara, misalnya kita diundang oleh pejabat, kita masuk dalam ruangan pejabat, saudara, itu mesti tertib. Di dalam rumah kita biasa duduk pangkok kaki, angkat kaki sampai di atas, tidak ada yang marah, tidak ada yang peduli. Tapi kalau di rumah pejabat, apalagi kita masuk dalam ruangan pejabat, katakanlah seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, nggak bisa sembarang. Duduknya itu harus rapi dan manis, seperti gula merah rasanya. Kita mesti tertib duduknya, saudara. Nggak bisa sembarangan kita ngangkat kaki. Bisa-bisa ajudannya itu langsung tegur sama kita ya. Pak sopan ya. Ini ruangan gubernur, sopan. Saudara. Karena itu di dalamnya kita masuk, itu ada penundukan diri. Datang di sana, kita ikuti aturan. Yang ada di sana kita duduk manis sambil kita menunggu, barangkali masih 15 menit, 30 menit, pejabat itu baru jumpa sama kita. Kita duduk di situ dengan tenang, dengan manis. Kita menundukkan diri kita di situ, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai kita berjumpa dengan orang yang kita tujui, lalu kemudian kita ngobrol. Setelah itu selesai kita ngobrol. Nah, saya mau bilang rumah pejabat saja kita mesti tertib, apalagi di dalam rumah Tuhan. Amin. Apalagi kita mengikuti perjamuan kudus. Selain tertib itu adalah menunjukkan kedewasaan iman, tertib itu adalah bagian dari penundukan diri. Orang yang punya penundukan diri pasti dia hidup tertib. Tapi orang yang tidak punya penundukan diri, sudah dapat dipastikan orang itu nggak akan tertib hidupnya. Karena itu penundukan diri sangat penting di dalam hidup. Tertib itu penting karena tertib adalah bagian dari penguasaan diri. Hidup dikuasai. Tertib itu penting karena tertib itu bagian dari buah kasih. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 dikatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan apa? Dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kalau kasih. Jadi karena tertib itu bagian dari apa? Bagian dari buah kasih, saudara sekalian. Maka orang yang tertib pasti ada kesopanan di dalam rumah Tuhan, mengikuti perjamuan kudus, maka pasti ada ketertiban, kesopanan, sebab yang hadir itu adalah Raja di atas segala raja. Yang hadir itu adalah Tuhan, ya. Yang hadir itu adalah penguasa. Maka itu saudara, perjamuan kudus itu perlu ada ketertiban di dalam. Yang kedua, apa yang perlu kita miliki saat kita mengikuti perjamuan kudus? Yang pertama tertib. Yang kedua adalah hayati. Tertib, kemudian kita menghayati. Lagu-lagu dihayati,
lama-kelamaan kita merasakan hadirat Tuhan. Kata per kata kita mulai resapi, kita hayati. Sesuatu yang beda terjadi dalam kehidupan. Begitu juga perjamuan. Perjamuan kudus itu harus dihayati. Kenapa? Perlu penghayatan dalam perjamuan kudus itu, saudaraku. Ayat yang ke-23, perhatikan baik-baik. Sebab perjamuan kudus adalah tradisi yang Tuhan sendiri bentuk, saudara sekalian. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-23, saudara, perhatikan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari mana? Dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Perhatikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari siapa? Dari Tuhan. Mengapa perjamuan kudus itu perlu dihayati? Sebab perjamuan kudus itu bukanlah aturan manusia. Perjamuan kudus itu adalah aturan dari Tuhan. Karena itu mungkin dengan kita belajar kebenaran ini, mungkin kita bisa berargumentasi dengan orang yang tidak mengakui perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan kata orang, bukan kata seorang rasul, tetapi perjamuan kudus itu adalah sesuatu tradisi yang pertama-tama dibuat oleh Yesus Kristus, lalu kemudian terus diajarkan turun-temurun dari gereja ke gereja sampai kita di gereja GPI Saluki melaksanakan hal itu. Kenapa? Sebab semuanya itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Nah, itu Paulus mengatakan ini adalah yang diajarkan kepadanya. Yesus yang mengajarkan kepadanya. Karena itu perlu kita hayati, saudara. Barangkali kalau cuma kata manusia, ajaran manusia, boleh kita menempuh semuanya. Tetapi ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-14. Pertama-tama Yesus melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya, ya. Dan tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak memakan lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian dia mengambil sebuah cawan dan mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kami. Jadi inilah fakta yang memang kita lihat bahwa perjamuan kudus, kenapa kita hayati? Karena ini adalah tradisi yang memang Yesus Kristus ajarkan, lalu secara turun-temurun kita melaksanakan sampai saat ini. Alasan yang kedua kenapa kita menghayati perjamuan kudus, sebab dalam perjamuan kudus itu ada aspek sejarah. Ada aspek kejadian masa lalu, ya. Di mana di saat kita mengadakan perjamuan kudus, kita kembali diingatkan peristiwa masa lalu, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Yesus Kristus pernah dikorbankan. Darahnya dicurahkan di Bukit Kalvari. Jadi di saat kita memegang roti perjamuan, saudara, saat kita memegang anggur perjamuan, di saat itu kita mengingat kembali ada seorang yang sudah berkorban untuk nyawa. Ada seorang yang sudah rela mati untuk aku. Namanya Yesus Kristus. Ada seorang yang rela dicabik-cabik dagingnya. Ada seorang yang rela untuk ditikam. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Karena itu begitu perjamuan kudus itu memang perlu dihayati. Saat engkau memegang roti itu dan anggur itu, saat itu engkau berkata, Tuhan terima kasih.
Darah yang engkau sudah curahkan bagi lewat darah aku diselamatkan. Nah ini alasan kenapa kita mesti menghayati perjamuan kudus. Sebab ada aspek sejarah. Kita diingatkan kembali. Saat kita adakan perjamuan, kita terus diingatkan. Karena kita mengatakan itu menjadi peringatan akan aku. Sampai kapan? Sampai ia datang pada kalian berdua, menggenapi rencananya yang mulia. Jadi saudara sekalian, ada aspek sejarah masa lalu yang perlu kita renungkan dan perlu kita hayati. Saya jujur, banyak orang Kristen yang tidak memahami apa itu perjamuan kudus. Mereka tidak paham perjamuan kudus. Taunya mereka perjamuan kudus ya ada roti, ada anggur. Mereka minum, mereka makan. Tanpa mereka itu mengerti apa-apa tentang perjamuan kudus. Alasan yang ketiga saudaraku, mengapa kita harus menghayati perjamuan kudus itu? Karena dalam perjamuan kudus itu ada yang namanya aspek masa kini. Dalam perjamuan kudus itu yang sekarang kita lakukan, yang setiap bulan kita lakukan, itu ada unsur apa? Ada unsur persekutuan. Itulah yang dinamakan aspek masa kini, yang sekarang ini kita rasakan. Dalam perjamuan kudus itu ada unsur persekutuannya. Kita bersekutu, ya. Jangan sama seperti jemaat di Korintus, ya. Makna persekutuan dari perjamuan kudus menjadi tidak baik, menjadi buyar. Kenapa? Sebab mereka tidak mengerti. Karena maknanya itu ada, yaitu bersekutu, bersehati, ya. Penuh cinta kasih di dalamnya. Tapi kamu sudah ada pengkotak-kotakan orang kaya di satu ruangan, orang miskin di satu ruangan. Lalu kemudian makan, minum, dan mabuk. Sudah kehilangan yang namanya makna dari sebuah persekutuan. Kenapa ada persekutuan? Loh saudara, hidup kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Kita diselamatkan dari sekian orang, kita diselamatkan. Ya, kita masuk di dalam persekutuan yang indah, yaitu kepalanya itu adalah Yesus Kristus. Dialah kepala gereja. Karena itu kita ini adalah tubuhnya siapa? Tubuhnya Kristus. Jadi di dalam perjamuan kudus itu sesungguhnya ada aspek masa ini, yaitu persekutuan yang manis. Kainoni. Kalau kita bersekutu dengan indah dan manis, saudara, saya begitu percaya hadiratnya yang begitu hebat kita alami. Itu persekutuan. Yang kemudian, saudaraku, kita menghayati alasannya yang berikut adalah karena ada aspek masa yang akan datang. Di dalam perjamuan kudus itu, dalam ayat yang ke-26, saudara-saudaraku perhatikan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kapan? Sampai Ia datang. Berarti ada aspek masa yang akan datang, bahwa setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan suatu saat nanti kita akan mengadakan perjamuan semua berakhir sampai waktu Yesus sudah datang kepada kalian. Berarti Yesus sendiri sudah bilang Dia akan datang. Ya. Kapan berakhirnya, saudaraku? Nanti ketika Dia sudah datang. Jadi waktu kita adakan perjamuan kudus, saudara sekalian, itu pun kita ingat bahwa Tuhan sudah berjanji Dia akan datang. Kapan mengakhiri perjamuan kudus itu? Ketika Yesus sudah datang. Nanti kita buat perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana lagi? Bukan lagi di Salaki, tetapi di surga yang kekal selalu. Haleluya. Kita akan adakan di sana. Saudaraku, saya tidak bisa bayangkan
betapa meriahnya tempat itu, betapa mulianya tempat itu. Kita berada di sana, saudara. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mungkin Tuhan sendiri yang akan pimpin perjamuan kudus. Haleluya. Saudaraku, saya percaya hadirannya begitu dahsyat, ya. Sebab apa? Sebab Dia sendiri yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita mengadakan perjamuan kudus hari ini, saudaraku, berarti itu adalah cuplikan dari apa yang akan dilakukan nanti di surga nanti. Haleluya. Nah, kalau orang yang bingung-bingung dengan perjamuan kudus sampai di surga, dia tanya Tuhan, Tuhan apa ini ya? Tuhan membuat apa? Tuhan bilang bodoh kamu ya. Masa kau di Salutiga tidak pernah diajarkan pendetamu? Saya pernah diajarkan, tapi saya kurang hayal. Saya sudah diajarkan, tapi saya lupa Tuhan. Lalu Tuhan ketek mulutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi apa yang kita lakukan hari-hari ini adalah cuplikan dari apa yang sudah dilakukan di surga sana. Puji Tuhan. Jadi yang akan pimpin nanti bukan lagi manusia, tetapi Tuhan yang akan memimpin semuanya dari perjamuan itu. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan di dalam perjamuan kudus? Yang pertama tadi adalah kita tertib, kita hayati, dan yang terakhir adalah introspeksi. Introspeksi berarti kita harus menilai diri kita sendiri. Layak atau tidak, itu kita nilai pribadi kita. Ayat yang ke-27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudaraku, yang terakhir di dalam kita mengikuti perjamuan kudus itu, supaya makna berkat dari perjamuan kudus itu, selain kita tertib, kemudian kita hayati, perlu ada introspeksi. Diri kita ini perlu kita introspeksi. Diri kita ini perlu kita lihat, saudara. Ya. Satu bulan apa yang saya pernah buat. Ya. Barangkali aku pernah berkata-kata kasar terhadap orang lain. Barangkali aku pernah dusta sama orang. Ya. Barangkali aku ini dan itu melakukan pelanggaran, saudara sekalian. Jadi perlu kita menguji diri kita. Lalu kemudian kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya supaya saya layak masuk dalam perjamuan ini. Ya. Mungkin ada orang lain yang kemudian tidak senang dengan kita, atau mungkin kita melakukan perbuatan yang orang lain tidak senangi. Mungkin saatnya kita bisa berbenah diri, kita memohon maaf. Lalu kemudian kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidup. Aku rindu pengampunan.